Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin pastel harga seribuan dong bun. Ini dia guys, pastel renyah super ekonomis. Ada yang suka nggak nih? Ekonomis karena bahan-bahannya itu murah meriah dan tanpa menggunakan telur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ini enak banget dan bikin nagih. Oke guys, yang penasaran, yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat: 500 gram atau sekitar 33,5 sendok makan tepung terigu protein sedang, atau menggunakan terigu curah seperti ini juga boleh banget ya. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena, opsional. 1 sendok teh kaldu bubuk atau bisa diganti dengan garam halus sesuai selera. Aduk rata. Kemudian tambahkan juga margarin cair. Ini adalah 100 gram atau sekitar setengah bungkus margarin yang sudah dilelehkan tapi tidak sampai mendidih ya. Oke, selagi panas segera tuangkan ke dalam campuran tepung terigu. Aduk rata hingga berpasir. Nah, seperti ini ya teksturnya. Oke, selanjutnya tambahkan juga sekitar 180 sampai dengan 200 ml air suhu ruang. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Uleni adonan asal sampai menyatu saja ya guys. Jadi jika adonannya itu masih kasar begini juga tidak masalah ya. Oke, bulatkan dan tutup adonan dengan menggunakan plastik atau kain bersih. Selanjutnya diamkan adonan selama 30 menit agar nantinya itu bisa lebih lentur dan mudah dibentuk. Sambil menunggu adonan didiamkan, selanjutnya kita siapkan isian pastelnya ya. Untuk isian pastelnya itu sendiri, saya menggunakan tumis bihun wortel seperti ini. Dan untuk cara membuat tumis bihun wortel ini, resep dan cara membuatnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, balik lagi ke adonan yang didiamkan tadi. Setelah 30 menit, ini dia guys hasilnya. Sekarang adonannya itu terlihat lebih lentur ya. Oke, selanjutnya bagi adonan menjadi 45 bulatan kecil-kecil seperti ini. Per satu bulatan itu beratnya sekitar 18 gram. Atau jika ingin dibuat lebih besar, misalnya jadi 25 atau 30 gram juga boleh, sesuai selera saja guys. Pastikan selama proses membulatkan adonan dan saat mencetak pastel nanti, sebaiknya adonannya itu selalu disimpan dalam keadaan tertutup seperti ini, agar tekstur adonannya itu tetap moist dan tidak rawan kering. Catat. Oke, jika adonan kulit pastel dan isiannya itu sudah siap, selanjutnya waktunya dicetak. Ambil satu adonan yang sudah dibulatkan tadi, gilas dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Selanjutnya, tambahkan secukupnya isian, kira-kira itu sekitar 1 sendok makan. Kemudian lipat seperti ini. Jangan lupa tekan-tekan pinggirannya
agar benar-benar terkunci rapat. Kemudian pilin dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Jadi deh. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Satu resep ini jadinya itu lumayan banyak ya guys. Yaitu ada sekitar 45 buah. Wow, amazing. Well guys, selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng hingga benar-benar panas. Kemudian goreng secukupnya pastel dengan menggunakan api sedang. Goreng sambil sering dibolak-balik seperti ini agar pastelnya itu bisa menggembung sama rata di kedua sisi. By the way, ini pastelnya itu akan saya goreng 2 kali agar hasilnya itu bisa renyah maksimal ya. Atau kira-kira itu sampai warnanya menjadi putih dan kokoh. Durasinya itu sekitar 5 menit saja ya. Oke, setelah 5 menit digoreng dengan api sedang, segera angkat. Nah, ini dia guys tampilannya. Oke, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Pastel ekonomis yang sudah digoreng setengah matang. By the way, jika sudah digoreng setengah matang begini, untuk selanjutnya opsinya itu ada 3 ya. Yang pertama, pastelnya itu kita diamkan hingga dingin dan setelah dingin kemas pastel dengan menggunakan box atau plastik mika yang ditutup rapat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita simpan di dalam freezer sebagai makanan beku alias frozen food. Untuk pastel versi frozen ini insya Allah itu bisa awet enak dan tahan hingga 2 bulan. Yang terpenting isian pastelnya itu ditumis hingga matang dan suhu freezernya itu juga stabil. Catat. Sementara opsi yang kedua, kita bisa menempatkan pastel yang sudah digoreng setengah matang di dalam wadah tertutup seperti ini. Kemudian ini bisa kita simpan di dalam kulkas. Dan jika disimpan di dalam kulkas, maka pastel ini bisa digoreng untuk keesokan harinya. Atau bahkan bisa juga untuk 2 atau 3 hari yang akan datang. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya guys. Sementara untuk opsi yang ketiga, setelah digoreng setengah matang begini, ini bisa langsung kita goreng kembali hingga pastel benar-benar matang. Oke, jika langsung mau digoreng lagi, maka segera panaskan kembali minyak goreng. Setelah minyak panas, goreng secukupnya pastel setengah matang seperti ini. Goreng pastel hingga matang dengan menggunakan api sedang sambil sering-sering diaduk agar matang merata. Durasi menggoreng yang kedua ini adalah sekitar 5 sampai dengan 7 menit saja. Dan ketika pastelnya itu nyaris matang begini, maka agar tidak rawan berminyak, segera besarkan api kompor, kemudian lanjut digoreng sekitar 1 menit sambil diaduk-aduk hingga pastel benar-benar matang. Oke,
Setelah matang, segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Tara, ini dia guys hasilnya. Pastel ekonomi supernya siap disantap. Masya Allah, yang ini mantap banget dimakan panas-panas dengan lalapan cabai rawit atau dicocol dengan saus kesukaan juga enak banget ya. By the way, pastel ekonomis ini memang sengaja dibuat dengan teknik digoreng 2 kali agar hasilnya itu bisa lebih renyah maksimal. Cuma jika dirasa menurut kalian itu ribet banget pokoknya lah yuk kayak gue, kalian bisa cukup menggoreng 1 kali saja hingga pastel golden brown. Sesuai selera saja ya. Jika digoreng hingga langsung matang, maka goreng pastel dengan api sedang selama sekitar 10 sampai dengan 12 menit tergantung panas kompor masing-masing. Dan ini dia guys hasilnya. Contoh pastel yang digoreng 1 kali. Menurut saya sih warnanya ini cenderung kurang cantik karena terlihat lebih gelap gitu. Dan untuk kerenyahannya itu juga kayak ada yang kurang gitu ya. Tuh bisa dilihat sendiri kan ya bedanya. Pastel yang digoreng 2 kali warnanya itu terlihat lebih cerah dan tekstur kriuknya itu juga cenderung lebih kres dan lebih pecah. Cuma ya kembali ke selera masing-masing. Jadi mau digoreng 2 kali atau 1 kali silahkan dipilih sesuai selera saja. Exactly, the choice is in yours. Oke guys, demikian tadi cara membuat pastel ekonomis ala dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.